warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Inayah Swasti Ratih, MSEI. Perkenalkan, saya Rizky Nurfazila dengan NIM 250810101179. Jadi di sini saya mau merepresentasikan bab 8 yang isinya tentang kepercayaan. Jadi apa sih itu kepercayaan? Nah, kepercayaan menurut terminologi sosiologi sendiri itu dikenal dengan trust. Nah, kemudian menurut Torsvik menyebutkan bahwa kepercayaan itu merupakan kecenderungan perilaku tertentu yang dapat mengurangi resiko yang muncul dari perilakunya. Nah, kemudian kepercayaan dikaitkan dengan resiko itu sendiri juga dikemukakan oleh Luhmann. Nah, di sini Luhmann menyampaikan bahwa suatu istilah yang hanya muncul pada zaman modern. Kemudian pengertian kepercayaan yang dikaitkan dengan resiko sendiri itu dikritik oleh beberapa teoritisi, salah satunya oleh Giddens. Nah, menurut Giddens itu kepercayaan pada dasarnya terikat bukan kepada resiko, namun kepada berbagai kemungkinan. Nah, kemudian menurut Giddens itu didefinisikan bahwa sebagai keyakinan akan reliabilitas seseorang atau sistem terkait dengan berbagai hasil atau peristiwa, di mana keyakinan itu mengekspresikan suatu iman atau faid, kemudian terhadap integritas atau cinta kasih orang lain, atau terhadap ketepatan prinsip abstrak atau pengetahuan teknis. Nah, kemudian kepercayaan yang tidak dikaitkan dengan risiko itu disampaikan oleh Zucker, dikemukakan oleh Zucker. Nah, Zucker itu memberi batasan kepercayaan sebagai seperangkat harapan yang dimiliki bersama-sama oleh semua yang berada dalam pertukaran. Nah, batasan yang diberikan oleh Zucker ini sama dengan Lawang. Menurut Lawang sendiri, kepercayaan merupakan hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial. Nah, di sini Lawang juga menyampaikan konsep kepercayaan. Yang pertama ada di sini Lawang menyampaikan yang pertama ada hubungan sosial antara dua orang atau lebih, termasuk dalam hubungan institusi yang dalam pengertian ini yaitu diwakili orang. Nah, yang kedua, harapan yang akan terkandung dalam hubungan itu yang kalau direalisasi itu tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Yang ketiga, ada interaksi yang memungkinkan hubungan dan harapan itu berwujud. Nah, selanjutnya setelah pengertian ada kepercayaan dan resiko. Nah, di sini Giddens itu secara tegas tidak setuju dengan terkaitannya kepercayaan dengan definisi kepercayaan dengan resiko. Tapi di sini Giddens itu tidak menutup kata bahwa kepercayaan itu dan resiko saling mengisi. Nah, jadi di sini menurut Giddens, kepercayaan itu biasanya berfungsi untuk mereduksi atau minimalisasi bahaya yang berasal dari aktivitas tertentu. Ada beberapa situasi menurut Giddens di mana pola risiko itu diinstitusionalisasikan di dalam kerangka kerja kepercayaan di sekitarnya, seperti investasi di pasar modal atau olahraga ekstrim, olahraga fisik. Nah, kemudian ada juga skill atau keterampilan dan kesempatan merupakan faktor pembatas risiko. Namun secara normal risiko itu diperhitungkan secara sadar. Pada semua setting kepercayaan, risiko yang dapat diterima berada di bawah. Jadi pengetahuan induktif itu lemah. Kemudian secara implisit selalu ada keseimbangan antara kepercayaan dengan kalkulasi risiko dalam hal ini. Yang dilihat sebagai risiko yang dapat diterima itu minimalisasi bahaya karena ia bervariasi pada konteks yang berlainan, namun biasanya ia menempati posisi sentral yang dapat menjalin kepercayaan. Kemudian yang ketiga ada lingkungan kepercayaan. Di sini dibagi menjadi dua. Nah, di dalam dua ini masih dibagi lagi. Nah, yang pertama ada masyarakat pramodern. Dalam masyarakat pramodern dibagi menjadi 4. Dalam masyarakat modern dibagi menjadi 3. Ini yang mengembangkan kepercayaan ya. Nah, jadi yang masyarakat pramodern yang pertama itu kan dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada hubungan kerabatan, yang kedua ada komunitas masyarakat lokal, yang ketiga kosmologi religius, yang keempat ada tradisi.
Yang pertama itu ada hubungan kekerabatan. Nah, hubungan kekerabatan itu merupakan konteks lingkungan yang dapat menjadi asal muasal tumbuh kembangnya suatu kekerabatan. Nah, hubungan kekerabatan ini menyediakan suatu mata rantai hubungan sosial yang dapat diandalkan secara prinsip dan umum dilakukan, membentuk media perorganisasian relasi kepercayaan. Kemudian ada kosmologi religius. Nah, kosmologi religius ini merupakan bentuk kepercayaan dan praktik ritual yang menyediakan interpretasi providensial atas kehidupan dan alam. Kosmologi religius ini menyediakan interpretasi moral dan praktik bagi kehidupan sosial dan kehidupan pribadi dan bagi dunia alam yang mempresentasikan lingkungan yang aman bagi pengeluknya. Itu menurut Giddens. Nah, kemudian selanjutnya sebelumnya ada komunitas masyarakat komunitas masyarakat lokal. Nah, jadi yang sebelumnya itu komunitas masyarakat lokal itu memberikan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya kepercayaan di masyarakat pramodern. Jadi dalam perspektif Giddens, komunitas masyarakat lokal itu tidak dikaitkan dengan romantisme budaya, tetapi lebih kepada arti penting dari relasi lokal yang diatur dalam konteks tempat. Nah, di mana tempat belum ditransformasi oleh relasi ruang waktu yang berjarak. Oleh karenanya, Giddens melihat komunitas lokal sebagai tempat yang menyediakan suatu milieu yang bersahabat. Kemudian yang ketiga tadi ada kosmologi religius. Nah, yang terakhir ada tradisi. Nah, di sini tradisi juga dapat menjadi lingkungan bagi perkembangan kepercayaan masyarakat. Tradisi merupakan sarana untuk mengaitkan masa kini dengan masa depan, berorientasi kepada masa lalu dan waktu yang dapat berulang. Tradisi adalah rutinitas, namun dia adalah rutinitas yang penuh makna secara intrinsik, ketimbang hanya sekedar perilaku kosong yang hanya berorientasi pada kebiasaan semata. Nah, yang ketiga ada yang ketiga tadi kan dibagi menjadi dua, pramodern dan modern. Nah, yang modern sendiri itu dibagi menjadi 3 lingkungan. Nah, yang pertama ada sistem abstrak. Nah, yang kedua ada relasi personal, dan yang ketiga ada orientasi masa depan. Nah, yang pertama kan ada sistem abstrak. Nah, sistem abstrak sendiri itu merupakan lingkungan utama bagi tumbuh kembangnya kepercayaan pada masyarakat modern. Sistem abstrak adalah mekanisme institusional yang mencabut hubungan-hubungan sosial dari konteks lokal dan perubahan hubungan-hubungan tersebut menuju rentang ruang dan waktu yang tidak terbatas melalui alat simbolis dan sistem ahli. Nah, alat simbolis sendiri itu adalah sarana pertukaran yang dapat diedarkan terlepas dari siapa atau kelompok mana yang memegangnya pada waktu dan tempat tertentu. Uang misalnya ya contohnya. Uang kan alat simbolis yang dapat melakukan penjarakan waktu dan ruang. Nah, kemudian ada sistem ahli. Nah, sistem ahli sendiri itu sistem kecakapan teknis atau keahlian profesional yang mengatur wilayah luas pada lingkungan material di mana kita hidup saat ini. Praktik sosial ini dalam kehidupan masyarakat modern banyak terkait dengan sistem keahlian. Pada saat di rumah misalnya, pada saat masuk rumah kita kan percaya bahwa rumah tidak akan roboh menimpa kita karena kita percaya pada kompetensi arsitek yang membangun rumah kita. Kemudian yang selanjutnya ada relasi personal. Relasi personal itu dalam masyarakat modern menjadi lingkungan bagi tumbuh kembangnya kepercayaan. Pada masa pramodern, karakter persahabatan terkait dengan komunitas lokal dan kekerabatan. Kepercayaan terhadap orang terkait dengan relasi personal dalam komunitas lokal dan jaringan kekerabatan. Dalam kebudayaan tradisional itu terdapat permisahan antara orang dalam, kawan, dan orang luar atau orang lain, musuh. Jadi interaksi penuh rasa benci dengan orang luas dan orang asing menjadi ciri khas masyarakat pramodern.
Kemudian yang terakhir ada orientasi masa depan. Menurut Giddens, orientasi masa depan juga merupakan lingkungan bagi tumbuh kembangnya kepercayaan. Jadi orientasi masa depan ini berupa pemikiran kontrafaktual sebagai bentuk keterkaitan masa lalu dan masa kini dapat menjadi lingkungan kepercayaan pada masyarakat modern. Modernitas memiliki 4 dimensi institusional, yaitu kapitalisme, industrialisme, pengawasan oleh negara bangsa, dan militeralisme. Kemudian yang terakhir ada bentuk kepercayaan. Nah, di sini kepercayaan itu umumnya dikaitkan dengan keterbatasan perkiraan dan ketidakpastian yang berkenaan dengan perilaku orang lain dan motif mereka, menurut Gambetta pada 1988. Nah, tapi setiap orang memiliki keterbatasan dalam memperkirakan sesuatu. Untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, maka dia harus menjalin hubungan kepercayaan dengan orang lain. Jadi kita harus menjalin hubungan dulu, bukan hubungan yang kayak kita tuh sering mengobrol atau apa gitu, agar kita bisa menaruh kepercayaan kepada orang itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf jika saya masih membaca buku karena saya sudah paham, sudah saya baca, tapi saya untuk mengingatnya agak sedikit sulit. Jadi saya lebih baik membaca buku daripada salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Naya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.